Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Almas Rayhan Safero, NPM 206900113 akan membahas tentang ekspresi genetik yang mengkode enzim pengubah dinding sel diinduksi oleh penyimpanan dingin dan mencerminkan perubahan tekstur buah pir. Baik, pertama-tama saya akan mengenalkan buah pir. Buah pir adalah buah klimakterik yang menghasilkan etilen dalam jumlah besar selama pematangan. Buah dipanen secara komersial pada tahap praklimakterik matang dan disimpan selama beberapa bulan pada suhu rendah. Tujuan saya membahas ini adalah untuk mengevaluasi perubahan ekspresi gen yang diketahui mengkode enzim pengubah dinding sel, menghubungkannya dengan hilangnya kekencangan dan dengan aktivitas ACO selama pertumbuhan buah pir, pematangan, penuaan, dan kegagalan pematangan. Bahan dan metode. Pertama, bahan dan perawatan tanaman. Kedua, ekstraksi dan pengujian ACC oksidasi dari buah pir. Ketiga, ekstraksi RNA dan konstruksi perpustakaan cDNA. Bahan dan perawatan tanaman. Buah pir dewasa dengan ukuran yang sama dipanen 104 hari setelah bunga mekar, yang sesuai dengan waktu panen komersial untuk penyimpanan kultivar pir ini. Ekstraksi dan pengujian ACC oksidasi dari buah pir. Metode yang digunakan untuk ekstraksi ACC oksidasi dan uji aktivitas pada dasarnya adalah metode Fiocque dan Castellano 1994. Semua produk yang digunakan dibeli dari Sigma Chemical CO. Untuk step ekstraksi, 100 gram mesokarp dari kolam berisi 5 buah digunakan. Aktivitas ACO diuji dalam botol 4 ml yang disegel dan CO2 disuntikan ke konsentrasi akhir 16%. Etilen yang dihasilkan ditentukan dengan kromatografi gas. Ekstraksi RNA dan konstruksi perpustakaan cDNA. Bahan pir beku digiling dalam nitrogen cair menggunakan mortar dan alu. Total RNA dimurnikan menurut metode burat panas. Kuantitas dan kualitas RNA dievaluasi dengan elektroforesis gelombang dan rasio A260 banding A280. Isolasi dan analisis cDNA. Fragmen cDNA dari PCACO dan PCPG1 yang berisi kerangka baca terbuka lengkap dan fragmen cDNA parsial dari PCXTH dan PCXYL diperoleh dengan penyaringan acak dari pustaka cDNA dan pustaka yang dikurangi. PCR waktu nyata kuantitatif. PCR real-time kuantitatif dilakukan menggunakan instrumen light cycler dengan primer specific gen. SYBR green digunakan sebagai pewarna fluoresen untuk mengukur produk amplifikasi DNA yang berasal dari mRNA yang ada dalam jaringan buah. Hasil yang didapat. 1. Isolasi dan analisis urutan. Dengan penyaringan acak dari perpustakaan cDNA pir, sebuah cDNA 942 BP yang mengandung kerangka baca terbuka lengkap atau ORF dari gen PCAC01 diisolasi, yang mengkodekan polipeptida dari 314 asam amino. 2. Pelunakan buah. Kekerasan yang dievaluasi setelah panen buah tanpa berkurang pada buah yang disimpan di udara atau tanpa perlakuan, bahkan setelah 21 hari pada suhu kamar. Ketegasan tertinggi berhubungan dengan hari ke-21 ketika buah memiliki tekstur kenyal. Penurunan kekencangan tercepat ditemukan pada buah-buah setelah penyimpanan dingin. Dalam buah ini, kekencangan mencapai tingkat yang tidak terdeteksi dalam 15 hari. Bertepatan dengan waktu di mana buah berwarna coklat di dalam dan benar-benar tua. 3. Aktivasi ACC oksidasi
oleh etilen dan penyimpanan dingin serta ekspresi gen ACO. Dalam menanam buah pir, aktivasi ACO berada di bawah tingkat deteksi ambang batas dan saat panen, aktivasi enzim residual dapat dideteksi. Gambar pertama, ketegasan buah selama pematangan buah dingin dan yang diberi perlakuan etilen setelah panen, dibandingkan dengan buah yang tidak diberi perlakuan. 3-21 hari setelah panen, kecuali pada buah yang disimpan dingin di mana angka tersebut menunjukkan hari setelah kembali ke suhu kamar. Bilah vertikal sesuai dengan SD dari 3 ulangan. Gambar kedua, aktivitas ACO pada buah pir yang disimpan dingin selama 2 bulan atau diberi etilen dibandingkan dengan buah kontrol yang tidak diberi perlakuan. Tahap tumbuh hari panen buah 4 jam setelah penghangatan ulang, 3-21 hari setelah panen, kecuali pada buah yang disimpan dingin di mana angka tersebut menunjukkan hari setelah kembali ke suhu kamar, atau bilah vertikal sesuai dengan SD dari 3 ulangan. Dalam buah yang diberi etilen setelah periode waktu yang sama, alih-alih menurun, aktivitas ACO pada buah yang didinginkan terus meningkat hingga buah menjadi tua. Analisis PCR real-time dari akumulasi cDNA menunjukkan bahwa tingkat relatif transkrip pCACO sangat rendah pada daun dan tangkai daun, pada buah muda di gambar 1 dan gambar 2. Pola ekspresi temporal dari 7 gen yang mengkode enzim pengubah dinding sel dianalisis dengan PCR waktu nyata. Pada gambar 3, perubahan induksi ACO dan gen yang mengkode enzim pengubah dinding sel. Nilai pada sumbu Y sesuai dengan rasio gen atau aktin dalam skala eksponensial. Grafik memiliki skala yang berbeda. Daun, tangkai daun, tahap tumbuh gambar 1 dan gambar 2, buah 4 jam setelah penghangatan ulang, hari setelah penghangatan ulang, buah tanpa perlakuan yang gagal matang setelah 21 hari pada suhu kamar. Kesimpulan. Dalam buah yang disimpan dingin, pola akumulasi transkrip pCACO mendahului aktivitas ACO. Pada buah yang tidak diberi perlakuan, aktivitas ACO tidak terdeteksi setelah 21 hari di ruangan. Meskipun akumulasi transkrip lebih tinggi daripada buah saat panen, menurut Alexander dan Grierson, peningkatan sintesis de novo dari ACO1 mungkin merangsang jalur biosintetik etilen. Dengan gen ACS yang diproduksi etilen, menghasilkan ACC dan produksi etilen berikutnya. Meskipun tidak semua peristiwa terkait pematangan bergantung pada buah klimakterik, produksi etilen dalam buah berfungsi sebagai parameter yang baik untuk perbandingan antara fase pematangan buah yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa induksi gen PCXTH dan PCXPA2 mungkin terkait dengan pemeliharaan dinding sel selama pengembangan dan pematangan buah pir. Sementara PCXPA1, PCPG1, PCPG2, PCBGAL, dan PCXYL mungkin terkait dengan pembongkaran dan pelonggaran dinding sel. Baik, berikut adalah pembahasan dari saya tentang ekspresi gen yang mengkode enzim pengubahan dinding sel diinduksi oleh penyimpanan dingin dan mencerminkan perubahan tekstur buah pir. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau pembahasan saya, mohon untuk disanggah atau diingatkan kembali. And thank you for your attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.